Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menjadi suri tauladan terbaik sepanjang zaman. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, salah satu kenyataan yang pasti dalam kehidupan ini adalah kematian. Tidak ada manusia yang mampu lari darinya. Di dalam Islam, kita diajarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tanda-tanda bagi seseorang sebelum ajal menjemputnya, termasuk 40 hari sebelum kematian. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tanda-tanda tersebut. Kematian adalah salah satu kepastian dalam hidup yang tidak dapat dihindari oleh siapapun. Meskipun waktu kematian adalah rahasia Allah, pembicaraan tentang tanda-tanda kematian seringkali menjadi bahan renungan yang mendalam. Salah satu topik yang menarik perhatian adalah keyakinan tentang tanda-tanda 40 hari sebelum seseorang meninggal dunia. Meskipun keyakinan ini tidak memiliki dasar yang kuat dalam Al-Quran dan hadis sahih, ini banyak beredar di tengah masyarakat sebagai bagian dari tradisi atau pengalaman spiritual yang seringkali menginspirasi manusia untuk merenungkan hidupnya. Kepercayaan tentang tanda 40 hari sebelum kematian manusia telah menjadi bagian dari cerita dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Dikatakan bahwa pada masa itu Allah memberikan isyarat kepada hambanya bahwa ajalnya sudah dekat. Tanda-tanda ini dipercayai lebih bersifat spiritual dan emosional daripada fisik, dan hanya orang yang peka terhadap kondisi dirinya yang mampu mengenali isyarat tersebut. Beberapa tanda yang sering dikaitkan dengan masa 40 hari menjelang kematian, diantaranya yang pertama, rasa tenang yang mendalam. Orang yang akan meninggal seringkali mengalami ketenangan yang luar biasa. Mereka merasa lebih pasrah kepada takdir Allah dan seringkali tampak lebih dekat dengannya melalui ibadah yang meningkat. Kemudian yang kedua, kehilangan ketertarikan pada dunia. Dikatakan bahwa seseorang yang mendekati ajal akan mulai kehilangan minat terhadap hal-hal duniawi. Mereka lebih banyak merenung, mengurangi kesenangan dunia, dan fokus pada amalan-amalan akhirat. Yang ketiga, mimpi dan pertanda. Banyak cerita tentang orang yang mendekati ajalnya mendapatkan mimpi-mimpi yang bermakna. Misalnya, mereka melihat tempat yang indah, lautan cahaya, atau bertemu dengan orang-orang yang telah meninggal dunia. Yang keempat, perubahan fisik halus. Beberapa orang percaya bahwa ada perubahan kecil pada tubuh, seperti wajah yang terlihat lebih bercahaya, tubuh yang terasa lelah tanpa sebab, atau hilangnya nafsu makan. Yang kelima, pesan dan wasiat. Dalam banyak kisah, orang yang akan meninggal cenderung memberikan pesan atau wasiat tertentu kepada keluarga dan orang terdekatnya. Mereka seolah-olah ingin meninggalkan kesan atau pesan terakhir sebelum pulang. Dalam Islam, tidak ada dalil yang secara spesifik menyebutkan adanya tanda-tanda 40 hari sebelum kematian seseorang. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Innallaha 'alimun khabir. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dia kerjakan besok. Begitu pula, tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.
Quran Surat Luqman ayat 34. Ayat ini menegaskan bahwa pengetahuan tentang waktu kematian sepenuhnya adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan umatnya untuk tidak terlalu fokus pada kapan ajal tiba, tetapi bagaimana mempersiapkan diri menghadapi kematian dengan amal soleh. Kepercayaan tentang tanda 40 hari sebelum kematian seringkali muncul dari pengalaman pribadi atau cerita masyarakat. Banyak orang yang mengaku mengalami tanda-tanda ini, baik secara langsung maupun melalui pengamatan terhadap orang-orang terdekatnya. Misalnya, ada yang mengatakan bahwa seseorang yang akan meninggal sering terlihat lebih damai dan berwibawa, seolah-olah ada cahaya yang menyelimuti dirinya. Selain itu, beberapa orang juga mengaku merasa terpanggil untuk lebih banyak beribadah dan berbuat kebaikan di hari-hari terakhirnya. Terlepas dari benar atau tidaknya tanda-tanda 40 hari sebelum kematian, mengingat kematian adalah salah satu anjuran penting dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perbanyaklah mengingat penghancur kenikmatan, yaitu kematian." Hadis riwayat Tirmidzi. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tanda-tanda kematian adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Akan tetapi, kita tidak boleh terlena dan menunggu tanda-tanda tersebut, sebab ajal bisa datang kapan saja, bahkan tanpa peringatan. Tanda-tanda 40 hari sebelum kematian manusia adalah salah satu topik yang sering menjadi bahan renungan spiritual. Meskipun tanda-tanda ini tidak memiliki dasar yang kuat dalam syariat Islam, pembahasannya dapat menjadi pengingat bahwa kematian adalah sebuah kepastian yang tidak dapat dihindari. Sebagai umat Islam, yang terpenting adalah mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian dengan memperbanyak amal soleh, bertaubat, dan memperbaiki hubungan dengan sesama. Kematian bukanlah akhir, melainkan awal dari kehidupan yang sebenarnya di akhirat. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan waktu yang tersisa di dunia ini dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada yang tahu kapan ajal akan menjemput. Mari jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri, perbanyak istighfar, tingkatkan amal ibadah, dan tinggalkan dosa-dosa yang masih kita lakukan. Demikianlah penjelasan tentang tanda-tanda 40 hari sebelum kematian manusia. Semoga pembahasan ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk senantiasa mempersiapkan diri agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjemput kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih telah menonton. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Bila ada kebaikan, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bila ada kesalahan dan keburukan, itu semata-mata datangnya dari diri saya pribadi sebagai manusia biasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.